Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada bersama dengan Bapak Ibu pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, dan terutama pada pagi hari ini kita juga masih memegang nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat Islam. Alhamdulillah ya. Mungkin kalau ada yang belum kenal saya, nama saya Dondi Tan. Saya keturunan Tionghoa. Tan itu nama marga saya. Marga itu kalau bahasa Tionghoanya itu Se. Jadi saya Dondi Setan. Bukan seton, setan. Alhamdulillah saya kembali ke fitrah saya, ya. Kembali ke fitrah saya tahun 2014. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat pada tanggal 25 Juli 2014. Setelah mungkin melalui perjalanan yang cukup panjang, saya meneliti dan mempelajari ulang kitab suci saya yang dulu, ya. Kenapa saya mempelajari ulang? Ternyata selama puluhan tahun saya menjadi Kristen, saya tidak tahu kitab saya sendiri. Ya mungkin karena memang juga saya nggak sekolah pendeta ya. Tetapi memang rata-rata di kami itu kalau jemaat itu ya nggak banyak tahu tentang kitabnya sendiri gitu. Nah, saya malah tahu kitab saya sendiri dari seorang dai muslim, masya Allah, almarhum Syekh Ahmed Didat. Pernah dengar ya? Semoga Allah merahmati beliau, amin ya. Saya melihat, menonton video-video beliau yang ternyata banyak membahas tentang kekristenan. Jadi beliau juga banyak berdebat dengan pendeta-pendeta. Terus kemudian diteruskan dengan video-videonya Dr. Zakir Naik ya. Masya Allah, semoga juga beliau dilindungi dan dirahmati Allah SWT. Sekarang beliau sedang di Malaysia. Almarhum Syekh Ahmed Didat itu gurunya Dr. Zakir Naik. Almarhum Syekh Ahmed Didat belajar kristologi itu 40 tahun. Dr. Zakir Naik belajar dari almarhum Syekh Ahmed Didat cukup 4 tahun. Masya Allah ya, otaknya pada pintar-pintar semua. Jadi ketika saya mulai belajar ulang kitab saya dan agama saya, akhirnya saya baru menemukan Islam, menemukan kebenaran di Islam. Walaupun di kitab saya yang dulu itu memang boleh dikatakan mungkin jumlah suratnya lebih sedikit, tapi ceritanya, kisahnya memang lebih komplit ya. Tapi kalau dipikir-pikir komplit-komplit tapi banyak kontradiksi ternyata. Nah, kalau sebuah kitab sudah ada kontradiksi, bagaimana bisa disebut sebagai kitab suci? Selain kontradiksi, ada juga yang namanya ayat-ayat yang tidak asli. Tidak asli apa namanya Pak? Bu? Oh, palsu. Nah, ternyata malah saya mendapatkan bukti-buktinya itu dari kitab saya sendiri, dari dokumen-dokumen Kristen, malah bukan dari Islam. Alhamdulillah setelah saya mencoba mencari kebenaran di agama-agama yang saya tahu, ada berapa agama Pak di seluruh dunia? Ada yang tahu Pak? Hah? Di Indonesia 6 ya Pak ya? Belum termasuk yang mungkin tidak terdaftar atau tidak diakui ya. Kalau di seluruh dunia ada berapa Pak? Ada yang tahu? Nggak tahu? Cuman 4.300 Pak. Begitu banyaknya agama ya di seluruh dunia dengan isme-ismenya gitu ya. Jadi saya nggak mungkin pelajarin semua, tetapi yang saya pelajari adalah agama-agama yang memang mayoritas di seluruh dunia, termasuk yang di Indonesia. Setelah saya pelajarin ulang, ternyata saya juga baru tahu agama saya Kristen itu ternyata berasal dari kata Kristus. Kristus itu apa? Kristus itu ternyata, ada yang tahu Pak? Al-Masih ternyata. Mungkin baru pernah dengar ya. Kristus itu sebenarnya Al-Masih artinya. Kristus bahasa Indonesia, Christ bahasa Inggris, Kristos bahasa Yunani,
Mesias bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Al-Masih. Baru tahu ya Pak ya? Saya juga waktu itu baru tahu Pak. Oh ternyata artinya Al-Masih. Oh di Islam ada Isa Al-Masih. Oh berarti Yesus Kristus dan Isa Al-Masih ini tokoh yang sama atau tokoh yang beda Pak? Tokoh yang sama, alhamdulillah. Cuman ceritanya berbeda gitu ya. Di Kristen diceritakan begini, di Islam diceritakan begini. Tinggal kita menguji mana yang masuk akal, mana yang benar gitu, ya kan? Nah, ketika saya mempelajari ulang, Kristen artinya Kristus. Kristus itu apa? Gelar daripada Yesus. Al-Masih gelar daripada Nabi Isa alaihissalam. Oke, ini gelar daripada Yesus. Di agama Yahudi, Yahudi ternyata berasal dari kata apa? Yehuda atau Yehuza, Yahuza gitu ya. Itu adalah nama anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian ada Hindu. Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal di India sana. Buddha, Buddha apa? Buddha ternyata gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu, ada yang tahu Konghucu apa? Nama nabi Pak. Nah, Konghucu itu nama nabinya daripada agama itu. Nah, ketika saya pelajarin, ketika sampai ke Islam, saya pikir Islam itu nama orang atau gelar orang atau nama tempat gitu ya. Ternyata Islam artinya apa? Bu, ada yang tahu Bu arti Islam Bu? Loh, kok pada diam aja semua? Hah? Selamat. Apalagi Pak? Hah? Berserah diri. Apalagi? Damai. Apalagi? Patuh. Apalagi? Taat. Apalagi? Tunduk ya. Yang paling penting artinya adalah berserah diri atau tunduk ya. Kata Islam itu dulunya memang konteksnya dipakai ketika sebuah negara menguasai negara lain. Negara yang dikuasai ini harus tunduk kepada penguasa yang baru. Tunduk itu juga bisa diartikan dengan Islam. Berarti kita orang Islam disuruh tunduk kepada siapa Bu? Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita ya, konsepnya. Saya pikir-pikir kok beda sendiri gitu ya. Beda sama Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu. Kok Islam suruh berserah diri gitu. Nah, dari situ mulai perjalanan saya mempelajari Islam. Ternyata waktu itu saya mungkin salah sedikit gitu ya. Yang saya pelajari bukan ajarannya, yang saya pelajari muslimnya, orang-orangnya gitu ya. Banyak gak orang yang mau belajar Islam tapi melihat muslimnya? Banyak. Nah, muslim ini kan yang mencerminkan Islamnya harusnya, betul kan? Nah, tetapi hati-hati ketika kita bermuamalah dengan orang lain di luar Islam, ketika kita juga sedang berinteraksi dengan sesama muslim, itu bisa menjadi bahan yang diamati oleh orang di luar Islam. Ya. Seperti saya juga dulu, saya mengamati muslim, saya cukup memakan waktu. Kenapa? Karena tidak semua ajaran Islam bisa dilihat daripada muslimnya. Terutama kalau ada kejadian-kejadian yang mana Islamnya difitnah. Banyak ya, dulu kita sering mendengar di media atau menonton di TV, Islam dituduh sebagai agama yang teroris gitu ya. Dulu waktu kejadian di Amerika WTC, nah Islam dituduh agama yang teroris dan segala macam. Itu semua ternyata hanyalah fitnah, hanyalah upaya-upaya orang yang ingin melemahkan Islam. Ya. Kita sering mendengar Islamofobia, betul ya? Itu adalah bentuk daripada upaya untuk melemahkan dan menghancurkan Islam. Pernah dengar nggak Bu Pak Kristianfobia gitu atau Kristenfobia gitu? Pernah dengar? Nggak pernah ya? Kenapa nggak pernah? Kenapa adanya cuma Islamofobia gitu ya? Nah, akhirnya setelah melalui perjalanan saya akhirnya mempelajari Islam, dan ternyata di dalam Quran juga banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dan sudah terbukti pada saat ini, mungkin 50 tahun lalu, mungkin 100 tahun lalu, dan ternyata di dalam Islam tidak ada yang namanya ajaran rasis. Tidak ada ya. Dan di Islam juga saya mengetahui kita tidak bisa milih mau lahir jadi orang apa. Betul? Bapak Ibu bisa lahir jadi orang Jawa?
nggak bisa ya. Mau milih, saya mau lahir dari orang barat gitu, nggak bisa. Tahu-tahu kita udah jadi manusia dengan suku dan ras tertentu. Artinya kita sudah ditakdirkan. Tinggal bagaimana kita menjalani hidup ini menjadi ujian, dan dengan cara apa? Mengenal suku dan ras yang lain, gitu ya. Dan ternyata saya juga menemukan di dalam Islam tidak ada yang namanya orang Arab lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari mereka yang apa? Yang bertakwa. Itu yang menjadi kunci saya bisa menerima ajaran Islam. Alhamdulillah 2014 saya kembali ke fitrah saya. Karena ternyata saya juga baru tahu setelah saya belajar Islam, ternyata setiap manusia yang lahir fitrah. Ternyata setiapnya manusia yang lahir muslim. Ketika orang itu nanti menerima Islam, memeluk Islam, orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya. Terima kasih banyak Pak. Ya, itu sedikit perjalanan saya ke Islam ya. Namun setelah itu, karena saya sudah istilahnya apa, kadung, tahu kadung ya sini ya, terlanjur gitu. Terlanjur belajar kristologi, akhirnya keterusan saya belajar kristologi. Dan akhirnya saya bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya. Saya merasa yayasan ini cocok dengan hasrat saya, karena saya sudah terlanjur mempelajari kristologi. Yayasan ini juga ternyata selain membina para mu'alaf, membantu orang yang masuk Islam, juga menempuh jalur perang pemikiran. Perang pemikiran Pak. Jadi ketika saya bergabung dengan yayasan ini, mereka melihat potensi saya diamanatkan menjadi ketua litbang, dan saya ditugaskan untuk berdebat dengan para pemuka agama Kristen. Tentu saja tidak semuanya mau berdebat gitu ya. Kalau berdebat terus nanti mereka nggak ngurusin jemaat gitu katanya. Jadi saya cari jemaat-jemaat pendeta-pendeta yang mau berdebat, minimal 2 kali dalam setahun saya harus berdebat dengan pendeta. Tujuannya apa kita berdebat dengan mereka? Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan edukasi. Selain kepada umat Islam, juga syukur-syukur ditonton oleh orang-orang saudara-saudara kita yang belum muslim. Saya sebutnya yang belum muslim Pak, bukan non muslim Pak. Insya Allah mereka jadi muslim Pak. Ya insya Allah. Nah, tahun-tahun pertama mudah Pak cari pendeta. Tahun-tahun sekarang susah Pak cari pendeta Pak. Kenapa? Karena kami di Yayasan Pembina Mu'alaf itu, kami tidak mau berdebat hanya dengan asumsi ya. Kami harus bisa menunjukkan bukti-bukti yang ada di dalam kitab mereka. Makanya saya kemana-mana bawa 1 koper begini nih. Ini belum semua nih. Ini sangat sedikit ya dibandingkan dengan buku-buku atau kitab-kitab yang kita miliki di tempat kami. Kalau saya berdebat Pak, bawa 2 koper yang besar itu aja masih belum cukup Pak. Kenapa kita begitu? Karena kita berdebat harus dengan cara yang paling baik, dengan cara yang tidak bisa dituduh sebagai asumsi. Semua kita bisa buktikan dari kitab-kitab mereka sendiri. Ya, apa yang disebut dengan kontradiksi, apa yang disebut dengan perubahan-perubahan, apa yang disebut dengan ayat-ayat yang tidak asli, semua kita bisa tunjukkan. Bahkan ada penerjemahan-penerjemahan yang kata-katanya tidak senonoh pun kita punya kitabnya Pak. Ya, kita beli dari yang terjemahan tahun 1950-an, 1960-an, 70-an, bahkan sampai yang 1916 pun kita punya. Segitu tuanya kita beli. Untuk apa? Untuk membuktikan apa tujuan mereka membuat sebuah kitab yang menggunakan istilah-istilah Islami dan kemudian dipakai untuk mencoba memurtadkan orang-orang Islam. Saya ada bukti-buktinya semua ya. Sebagian saya nggak bawa karena sangat-sangat tua dan mudah rusak. Pernah dengar Pak kristenisasi? Pernah. Daerah sini ada nggak Pak? Oh banyak. Banyak Pak. Nah, kita semua tahu ya bahwa memang saudara kita yang Kristen itu memang diberikan amanat. Waduh, kok istilah amanat ya? Apa ya? Tugas, karena mereka menyebutnya ayat itu sebagai amanat agung Pak. Ada sebuah ayat di dalam kitab mereka, bunyinya begini Pak. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Maksudnya murid Yesus, maksudnya menjadi orang Kristen.
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ayatnya, perintah untuk menginjil kemana saja, ya. Jadi kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya, Pak, ya kan? Itu perintahnya mereka sebut itu sebagai amanat agung, gitu. Walaupun saya bisa buktikan bahwa ayat itu ternyata tidak sahih. Wah, pakai istilah sahih. Nanti kalau saya bilang macam-macam otentik, Bapak Ibu nggak paham, gitu. Kalau saya bilang sahih, Bapak langsung teng, gitu, langsung nyambung. Nah, walaupun saya bisa buktikan bahwa ayat itu tidak sahih, mereka tetap pakai. Bahkan dipakai sebagai landasan untuk kristenisasi di Konsili Vatikan. Vatikan sampai bikin konsili untuk kristenisasi berdasarkan ayat itu. Tahun 1965 Konsili Vatikan II, ya. Nah, alhamdulillah setelah kami menempuh jalan perang pemikiran tersebut di yayasan kami dengan debat, dengan diskusi, alhamdulillah sekarang ini banyak orang datang ke tempat saya, baik dari kalangan Kristen maupun dari kalangan Islam. Loh, yang Islam ngapain datang ke tempat saya? Ternyata yang keluarga Islam datang ke tempat saya bawa suami, bawa istri, bawa anak, bawa tante yang apa? Yang murtad. Nah, kami juga kadang sering dipanggil keluar kota. Saya baru pulang dari Bali, satu keluarga, orang tuanya sibuk, kerjanya dua-duanya suami istri di bank, anaknya kurang perhatian, baru kelas 2 SMA udah murtad. Belum lama juga anak perempuan SMA sering ditinggal orang tuanya, murtad. Ketika anak-anak kita kurang perhatian dari orang tuanya, terus kemudian mereka mencoba mencari perhatian di luar rumah, banyak yang ketemunya dengan orang-orang yang mencari orang untuk jadikan Kristen. Di depan minimarket bisa ketemu pendeta, nggak lama bisa diajak ke gereja, nggak lama bisa dibaptis. Banyak kan begitu, Pak. Ya, nanti ada lagi suami istri yang dulunya nikah beda agama. Boleh nggak, Bu, nikah beda agama, Bu? Hah? Nggak boleh. Tapi kok banyak ya yang nikah beda agama? Yang datang ke saya banyak loh. Yang istrinya Islam, yang suaminya Islam, tapi suami istrinya ternyata beda agama. Kenapa bisa begitu coba? Padahal di agama, setiap agama, apa nih? Di setiap agama yang diakui di Indonesia itu semuanya melarang nikah beda agama. Termasuk agama Kristen juga. Agama Kristen juga melarang nikah beda agama. Islam tegas, nggak boleh. Negara juga punya undang-undang nomor 1 tahun 74, nggak boleh nikah beda agama. Tetapi banyak yang melanggar. Karena apa? Karena ada lembaga-lembaga yang memfasilitasi, coba, mencari uang yang sedikit dengan cara menikahkan orang nikah beda agama. Ada lembaganya, Pak, tapi tidak sampai tercatat di negara. Nah, anak-anaknya jadi tidak tercatat di negara. Ketika tercatat di KTP pun anak-anak apa? Ikut ibunya, nggak punya ayah. Banyak yang terjadi gitu, Pak. Alhamdulillah sekarang dari medsos orang banyak mengetahui, ya, bahwa di Islam menolak dengan tegas nikah beda agama. Sampai saya pernah ada sepasang suami istri, istrinya bilang, saya sekarang udah tahu nggak boleh nikah beda agama. Jadi kalau suami saya nggak mau masuk Islam, kita minta cerai aja. Wah, keren ini ibu nih. Bisa begitu ya, alhamdulillah. Dan juga banyak juga orang-orang dari kalangan Kristen datang ke tempat kita. Mereka penasaran gitu dengan apa yang kita tunjukkan di medsos, apa yang kita perlihatkan di YouTube, gitu ya, dokumen-dokumen mereka sendiri, perbedaannya apa, keterangannya apa, buktinya apa. Mereka penasaran datang ke tempat kita. Kita perlihatkan, mereka suruh baca sendiri. Ya. Izin Pak ya, saya perlihatkan di sini ya. Mereka punya dokumen-dokumen yang seperti ini Pak. Waduh, ini udah mulai lecek ini Pak. Ya, di dalam sini kitab ini ada keterangan-keterangan tentang ayat-ayat yang ada di dalam kitab ini. Ada yang menjelaskan bahwa ayat ini tambahan, ayat ini sisipan, ayat ini tidak asli, ayat ini pinjaman, pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu Pak.
Ketika mereka baca sendiri, ya, mereka buktikan habis baca banyak yang nangis, terutama yang kalangan wanita. Ketika nangis, saya tanya, Mbak, kenapa nangis? Loh, berarti selama ini saya dibohongin sama gereja ya? Oh, bukan saya ngomong ya, Mbak ngomong sendiri setelah baca sendiri. Alhamdulillah banyak yang bersyahadat setelah membaca kitab sendiri. Nah, jadi itulah hasil daripada dakwah kami di bidang dakwah kristologi, ya. Jadi kristologi itu adalah salah satu bidang yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Tetapi tidak sebatas itu, kami juga mempelajari sejarah terbentuknya agama mereka. Kami juga mempelajari sejarah terbentuknya kitab mereka, ada permasalahan apa saja di dalam kitab mereka, dan kita belajar kristologi itu dengan akidah dan kacamata Islam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membentengi iman kita dan juga membentengi akidah umat Islam secara keseluruhan. Alhamdulillah, saya sekarang senang sekali bahwa kajian kristologi ini sudah bisa mulai diterima oleh kebanyakan umat Islam. Saya sekarang sering ke masjid atau pesantren yang mana mengajarkan tentang kristologi ini, di mana supaya umat Islam tidak mudah dimurtadkan. Ya, karena upaya-upaya pemurtatan itu halus caranya, halus, malah ada yang nggak kelihatan. Ya, bisa melalui pendidikan, bisa melalui kesehatan, bisa melalui militer dan segala macam. Setiap bidang itu pasti ada unsurnya. Bukan kita mengajarkan kristologi itu untuk membenci orang Kristen, bukan loh ya. Keluarga saya juga masih banyak yang Kristen. Dan saya mengajarkan kristologi ini tujuannya bukan untuk menjadi Kristen, bukan untuk membenci agama Kristen, bukan untuk membenci orang Kristen, tetapi kita membentengi diri kita dari upaya-upaya mereka untuk memurtadkan kita. Itu tujuan kita ya. Nah, kita tidak pernah tahu bapak-bapak, ibu-ibu rumahnya nanti diketok-ketok sama orang. Pak, Bu, selamat siang, selamat sore, kita mau memberikan kabar keselamatan katanya. Loh, kita udah tahu kita selamat kok masih mau dikasih kabar keselamatan lagi. Nah, itu bisa terjadi di mana aja. Bisa di desa-desa, bisa di kota ya. Kadang-kadang malah ada di daerah terpencil. Malah kalau nggak salah dulu saya pernah dengar juga di daerah Jawa Tengah, tapi saya nggak tahu persis tempatnya di mana. Ada yang membagi-bagikan kitab seperti ini, Pak. Wah, ini tulisannya udah saking sering ke gesek-gesek jadi nggak kelihatan. Tulisannya begini, Pak. Kitab Suci Injil. Ya, tulisannya gini. Di dalamnya nama disebutnya Isa Al-Masih. Ini banyak disebarkan, diberikan gratis kepada rumah-rumah orang Islam. Tujuannya apa? Supaya mereka melihat tuh sama tuh Yesus sama Isa Al-Masih itu sama. Ya, nanti di sini bahkan ada kata insya Allah, ada kata assalamualaikum gitu. Buat apa coba? Mereka juga menggunakan kata Allah, tapi di sini tulisnya Allah gitu Pak bacanya. Ya, karena nggak ada tasdidnya Pak, jadi saya bacanya Allah Pak. Mereka menggunakan istilah-istilah itu untuk apa? Untuk mendekati orang Islam, supaya orang Islam merasa ada yang sama. Kemudian mereka mencoba merayu untuk masuk agama Kristen. Mungkin memang tidak semua gereja begitu ya, tidak semua ya, tidak semua kelompok begitu. Tapi hal itu dilakukan terus-menerus dan banyak. Gitu. Sehingga ya boleh dikatakan ya banyak juga orang Islam yang murtad. Tahun-tahun belakangan, mungkin 10, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, banyak juga di daerah-daerah tertentu orang murtad hanya gara-gara apa? Sembako. Hanya gara-gara apa? Pekerjaan. Ya. Saya bisa ngomong begini kenapa? Karena saya juga dulu di dalam gereja, di agama Kristen, ketika kita mau bangun gereja, ya, itu kan pasti butuh macam-macam, izin dan segala macam, tenaga dan segala macam. Kita kirim orang dulu Pak ke desa-desa di sekitar tempat yang mau dibangun gereja itu. Kita deketin dulu orang-orang desanya. Bikinin sumur, bikinin tempat berobat gratis, bikinin bimbel gratis. Mau nggak Pak kalau begitu?
Ya mau, ya gratis ya Pak ya. Siapa yang nggak mau ya? Dan diberikan apa? Pekerjaan. Diberikan pekerjaan. Nah, ketika gereja itu dibangun, ketika sudah jadi, diajak masuk ke gereja. Gimana cara nolaknya Pak? Sudah dikasih air gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis, mungkin juga ada pinjaman atau bantuan, sembako dan sebagainya. Ketika diajak masuk ke gereja, gimana nolaknya Pak? Susah. Karena sudah diberikan apa? Diberikan budi gitu ya. Nah, diminta balas budi gitu sekarang mereka. Dulu di gereja saya dibangun di sebuah daerah tertentu di Jawa Barat. Ketika selesai dibangun, 1.000 orang dari 3 desa masuk gereja Pak. 1.000 orang. Nanti ada lagi di setiap desa-desa ada yang bikin ngakunya acara bimbel, bimbingan belajar, mengajarkan ilmu-ilmu yang umum secara gratis. Tapi di dalamnya dimasuki pesan-pesan agama mereka. Begitu juga banyak terjadi, ya. Nah, Bapak Ibu mungkin yang sudah mendengar tentang kristologi, sudah pernah menonton debat gitu, sudah sering mendengar agama Kristen gitu ya. Mungkin ada banyak yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak kira-kira Pak? Nggak ada yang tunjuk tangan. Nanti giliran dikasih kesempatan bertanya jadi banyak. Maksud saya begini, karena waktunya kita juga terbatas, jadi mungkin kita lebih banyak interaktif gitu ya, lebih banyak tanya jawab supaya nanti kebanyakan bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya gitu maksud saya. Ya, kira-kira banyak yang mau bertanya? Hah? Enggak? Oh enggak. Oh ada. Oh, cuman satu dari sekian banyak nih. Berarti gimana? Lanjut terus kajiannya sampai nanti tinggal 5 menit baru tanya satu orang gitu. Atau gimana? Nanti giliran satu nanya, yang lain pasti ikut nanya banyak. Ya. Jadi sekali lagi saya berterima kasih diberikan kesempatan di tempat yang mulia ini untuk berbagi tentang ilmu kristologi, yang mana ilmu ini buat kami ini boleh kami anggap sebagai ilmu untuk berdakwah tauhid. Artinya dakwah ini, dakwah kristologi ini dakwah yang mengajak orang bertauhid. Ya, setiap kali kami berdiskusi dengan kalangan mereka, kami bukakan ayat-ayat di dalam kitab mereka yang ternyata ayat-ayat itu juga sama atau setara dengan ayat-ayat di Quran tentang ketauhidannya, ya. Kebanyakan mereka juga bisa menerima Islam. Tetapi kami juga bisa mengatakan bahwa sebenarnya di dalam kitab mereka ini, ya, yang disebut dengan Bible, oh ini Holy Bible bahasa Inggris nih. Kalau yang bahasa Indonesianya tulisannya begini Pak. Nah, tulisannya apa nih Pak? Alkitab, ya. Tapi kita yang sudah belajar kristologi dengan kacamata Islam, kami menghimbau Bapak Ibu jangan sebut ini Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita juga nama lainnya Alkitab. Betul Pak? Nah, karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab, makanya jangan sebut ini Alkitab biar nggak bingung gitu Pak. Sebut saja Bible. Nah, ini ada yang bahasa Inggris nih. Paling banter tulisannya Holy Bible gitu ya. Bible itu kumpulan buku-buku Pak. Nah, buat kami yang juga sudah belajar kristologi, nanti ada satu lagi yang begini Pak, yang tulisannya Injil tadi nih. Kita juga jangan sebut kitab ini Injil, karena kita tahu bahwa Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak Pak? Setuju. Pernah baca nggak Pak Nabi Isa alaihissalam menulis kitab? Belum. Pernah baca nggak Pak Hawariun menulis kitab Injil? Belum pernah baca ya. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada ya. Pernah baca nggak Pak bahwa Allah SWT menurunkan kitab Injil dan berjanji untuk menjaganya seperti Quran? Belum pernah ya. Nggak pernah dijanjikan untuk dijaga. Kita nggak pernah baca Nabi Isa alaihissalam menulis kitab. Kita nggak pernah baca Hawariun juga menulis kitab. Tiba-tiba kalau ada kitab tulisannya Injil gini gimana Pak? Bapak percaya nggak nih yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam? Nah nanti dulu gitu, maksud saya nanti dulu ya. Kita pelajarin dulu. Kita belajarnya lewat ilmu kristologi. Dari mana ini disusun? Siapa yang menulis? Di mana ditulis? Kapan ditulis?
manuskripnya apa saja. Nah, itu ketika kita pelajari, kita berani mengatakan bahwa ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, walaupun tulis Injil buat kita di Quran, Injil ada berapa, Pak? Di Quran Injil ada berapa, Pak? Hah? Kok pada diem semua? Ada berapa? Ada berapa wahyu yang diterima oleh Nabi Isa yang disebut dengan kitab Injil? Cuman satu kan? Cuman satu. Tapi kalau di sini ada banyak, Pak. Ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, belum lagi yang nggak masuk ke dalam sini, ada puluhan Injil. Jadi kalau Quran sebutnya hanya kitab Injil untuk Nabi Isa, ini banyak Injil, Pak. Berarti ini yang diterima Nabi Isa alaihissalam bukan? Bukan, gitu ya. Di Quran juga disebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka beriman kepada Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di kitab Taurat dan Injil. Ada nggak, Pak, nama Nabi Muhammad SAW di sini, Pak? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti ini bukan kitab Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf ayat 157 itu, berarti maksud saya gitu, ya. Jadi Bapak Ibu biar tahu bahwa ini bukan kitab Injil yang dimaksud oleh Quran. Nah, terus kemana dong kitab aslinya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita kan. Banyak orang yang kalau bilang ini bukan kitab Injil yang dimaksud Quran, terus aslinya mana? Tadi saya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kitab Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel saja pada zaman itu saja, ya. Jadi bukan berarti kitab yang kita bisa lihat nih punya orang Kristen dan kitabnya orang Yahudi yang ini. Nah, ini kitabnya Yahudi nih, sampai saya beli nih. Ini bukan kitab Taurat dan Zabur dan yang Kristen ini yang Injil yang disebut Quran. Karena kata kitab di dalam Quran itu dalam konteks artinya belum tentu buku atau mushaf seperti ini. Tapi bisa berarti apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT kepada Bani Israel. Betul, Pak? Setuju? Nah, apakah pada zaman Nabi Musa alaihissalam sudah ada buku seperti ini? Belum. Apakah pada zaman Nabi Isa alaihissalam sudah ada buku seperti ini? Belum juga. Mesin cetak baru abad 16 baru ada, ya. Buku ini baru ada abad 16 baru pertama kali jadi buku. Nah, jadi maksudnya karena wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi dan Rasulnya itu adalah pesan dan pengetahuan yang langsung diterima oleh Nabi dan Rasulnya yang diberikan kepada Bani Israel. Berarti ketika Nabi dan Rasulnya sudah nggak ada, sudah wafat atau sudah diangkat, kemana yang aslinya wahyunya? Yang ikut bersama nabinya, gitu, ya. Berarti bukan berarti ada kitab begini yang dibawa-bawa oleh Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam. Yang paling jauh, nah, yang paling jauh kita bisa imani sebagai kitab Taurat yang tertulis oleh tangan Nabi Musa alaihissalam sendiri apa? Ayat-ayat yang atau wahyu yang beliau terima yang ditulis di atas 2 loh batu. Di Quran juga disebutkan, ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Bukit Tursina, kemudian dipahat di atas batu, 2 loh batu, kemudian dibawa ke Bani Israel. Ternyata Bani Israel sedang musyrik, menyembah patung sapi yang dibuat oleh siapa, Pak? Samiri. Kalau di sini yang buat patung sapi siapa, Pak? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Pak? Nabi Harun, abang daripada Nabi Musa alaihissalam. Di sini diceritakan yang membuat patung sapi untuk disembah bangsa Israel, Nabi Harun. Bayangin, apakah mungkin seorang nabi, utusan Allah, yang diperintahkan untuk memperingati orang, memberitahukan orang untuk bertauhid, membuat patung sapi untuk disembah? Apa mungkin? Ya, tidak mungkin, ya. Nah, maka itu yang paling jauh yang bisa kita imani sebagai kitab Taurat hanya yang dipahat di atas 2 loh batu yang diberikan kepada Bani Israel. Ternyata mereka sedang musyrik, akhirnya 2 loh batu itu dihancurkan. Setelah itu mana? Nah, setelah itu kalau jadi begini, ini adalah tulisan-tulisan
dari orang-orang yang sudah jauh setelah Nabi Musa alaihissalam. Ini kitabnya orang Yahudi, namanya Tanakh, Pak. Tanakh itu singkatan dari Taurah, Nevi'im, Ketuvim. Ya, Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin, Pak, nggak perlu, Pak. Ya. Kemudian kitab Nevi'im. Nevi'im itu kitab nabi-nabi, Nabi Yesaya, Yeskiel, Yeremia, Daniel, Hagai, Habakuk, Yunus dan sebagainya. Kemudian kitab-kitab Ketuvim, tulisan-tulisan. Ada kitab Mazmur. Nah, kita kenal dengan sebutan Zabur. Ya, ada Amsal, Pengkhotbah, Ratapan dan sebagainya. 3 kelompok itu yang menjadi kitabnya orang Yahudi, namanya Tanakh. Ya, ini Tanakh. Ditulis dalam bahasa Ibrani kira-kira 450 sebelum Masehi. Tahun 450 sebelum Masehi. Berarti sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Huruf Ibrani ini juga sama dengan huruf Arab, ditulis dari kanan ke kiri. Kemudian kitab ini diterjemahkan. Nah, ini bahasa Ibrani seperti ini nih, Pak. Tulisan ini, ya. Kemudian kitab ini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani kira-kira di abad ketiga sampai abad kedua sebelum Masehi. Menjadi kitab, namanya kitab apa? Septuaginta. Nah, ini bentuknya, ya. Tulisannya dalam huruf Yunani. Oh, nggak kelihatan ya? Nggak ada proyektor sih ya. Nah, kemudian kitab ini beredar sampai Nabi Isa alaihissalam lahir, sampai Nabi Isa alaihissalam diangkat. Kemudian di abad kedua, ketiga, keempat, terjemahan yang sudah jadi ini terjemahannya diresensi. Diresensi artinya apa? Dikritik terjemahannya, diubah-ubah terjemahannya sesuai dengan teologinya orang Kristen. Yang mengubah-ubah Bapak Gereja Origen, Lucian dan Hesisius. Namanya susah-susah bener, Hesisius. Ya, di abad keempat baru kitab ini dijadikan separohnya kitab Kristen. Nah, Kristen juga sudah punya kitab sendiri yang disebut dengan Perjanjian Baru. Kemudian yang terjemahan Yunani ini menjadi Perjanjian Lama, dijadikan satu di akhir abad keempat. Nah, inilah kitabnya orang Kristen awal nih. Sudah diterjemahkan ke bahasa Latin, Jerman, Belanda, Inggris dan sebagainya sampai ke bahasa Indonesia jadinya seperti ini. Jadi di sini ada yang sebagian Perjanjian Lama dari kitabnya Yahudi, sebagian kecil ini kitabnya orang Kristen. Terus masalahnya di mana? Ada masalah apa gitu? Ya, ketika sudah menjadi kitabnya orang Kristen. Masalahnya makna atau tafsir daripada kitab ini berbeda dengan makna yang ada di sini. Ya, yang berhak menafsirkan Quran siapa, Pak? Ya ahli tafsir Islam, betul kan? Yang berhak menafsirkan kitab Yahudi siapa, Pak? Ya rabi-rabi Yahudi. Tapi ketika menjadi kitabnya Kristen, orang Kristen menafsirkan kitab Yahudi yang sudah menjadi ini sesuai dengan kacamatanya orang Kristen gitu. Jadi seolah-olah yang ini seolah-olah setelah menjadi ini seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus gitu. Di kitabnya orang Kristen yang ini. Seolah-olah begitu. Kalau ditanya ke orang Yahudi, memang ada nubuat atau ramalan buat Yesus di sini? Nggak ada, nol, nihil gitu. Ya. Kalau orang Yahudi dikasih ini suruh baca yang sudah diubah-ubah terjemahannya, orang Yahudi suruh baca, mau nggak, Pak? Nggak mau. Sama orang Yahudi dibuang ke tempat sampah ini, Pak. Ya, mereka yang mau baca hanya yang bahasa Ibrani karena perspektifnya sudah berbeda. Nah, itulah awal berpisahnya agama Yahudi dengan Kristen. Karena kitabnya Yahudi dipakai oleh Kristen, tapi dilihat atau boleh dikatakan konteksnya itu diperkosa gitu sama Kristen. Konteksnya ya. Jadi kalau di sini sebenarnya sedang berbicara tentang apa, tapi dianggap itu berbicara tentang Yesus gitu. Jadi orang Kristen itu membaca kitabnya orang Yahudi tapi dengan kacamata Kristen. Gitu ya. Sehingga ini menjadi kitabnya orang Kristen yang akhirnya mereka
menjadi agama yang terpisah dari Yahudi. Nah, kenapa bisa timbul Kristen juga? Karena orang Kristen itu adalah awalnya diciptakan oleh orang-orang Yahudi yang sudah terpapar budaya Helenisme. Budaya Helenisme itu yang berasal dari Yunani, karena memang daerah Mediterania itu dikuasai oleh Yunani selama ratusan tahun, ya. Sama dulu ketika kita dijajah oleh Belanda, ada nggak orang tua kita yang bisa bahasa Belanda? Ada, ya. Bahkan KUHP kita dari mana, Pak? Dari Belanda juga. Berarti kita mengadopsi budaya Belanda juga berarti, ya. Nah, KUHP kita juga dari sana. Mungkin juga kurang lebih sama dengan ini. Orang-orang Yahudi yang hidup di bawah budaya Helenisme, di bawah penjajahan Yunani, akhirnya mereka menggunakan bahasa Yunani, sehingga ketika menerjemahkan ini ya diterjemahkan ke bahasa Yunani, gitu, ya. Jadi Kristen timbul karena adanya budaya Helenisme. Juga setelah ganti Romawi, mereka juga terpengaruh oleh paganismenya Romawi. Kalau di Yunani mereka kenal dewa Zeus, di Romawi mereka kenal dewa Jupiter. Dewa Zeus, dewa Jupiter bisa punya anak setengah manusia setengah dewa. Kristen juga menganggap Yesus sebagai sepenuhnya manusia, sepenuhnya dewa. Mirip kan? Nah, konsepnya mirip gitu, ya. Ya, jadi ketika kita mengetahui akidah mereka, ketika kita mengetahui kitab mereka, ketika kita mengetahui sejarah daripada kitab mereka dan ada permasalahan apa saja, mudah nggak Pak kalau berdebat dengan pendeta? Mudah, ya. Saya akan tunjukkan satu ayat yang tadi saya katakan tidak asli, ya, supaya Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Ada yang bisa bantu bacain, Pak? Ada yang bisa bantu bacain? Tenang, baca ini nggak pakai bismillah, nggak pakai wudu. Silakan, ya, boleh sini. Satu-satunya ayat, ya, di dalam kitab ini yang dianggap apa namanya mengajarkan tentang konsep Trinitas itu hanya satu, adanya di surat 1 Yohanes 5 ayat 7. Kalimatnya begini, ya, yang garis merah nih. Sebab ada, silakan pakai mic biar Bapak Ibu dengar nih. Ini jangan saya bacain, kalau saya baca nanti sangkain saya asumsi nih. Kalau orang di sini yang baca kan Bapak harus percaya nih sama dia nih, ya. Sebab dari sini. Ya, yang di garis merah. 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya. Dan ketiganya adalah satu. Nah, 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ya, sampai situ. Nah, ini ada keterangannya nih. Keterangannya catatan kaki di bawah, ya. Ayat 7 sampai 8 di dalam kalimat di dalam surga sampai di bumi ada keterangannya bagian ayat ini. Terus apa? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Apa? Tunggu. Apa? Kemudian apa? Kemudian disisipkan. No, ada yang disisipkan. Terus? Yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Nah, disisipkan lagi. Terus? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tuh, ada kata karenanya bagian ini pasti tidak asli. Yang ngomong ini sendiri loh. Tidak asli apa, Mas? Palsu. Palsu. Makasih, Mas, ya. Silakan. Jadi ketika ada keterangan seperti ini, dan ini baru satu dari sekian banyak, bagaimana bisa disebut ini sebagai kitab suci? Tadi disebutkan bahwa ini aslinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman yang disisipkan. Berarti awalnya bukan ayat, awalnya catatan jadi ayat gitu. Berarti catatan kaki naik pangkat jadi ayat gitu. Awalnya sebuah pemikiran agama, bisa dari penyalin, bisa dari pemuka agamanya, pemikiran agama jadi agama. Ya, berarti ajaran Trinitas
yang ada di dalam agama mereka berasal dari pemikiran agama. Ya, ini saya hanya tunjukkan kepada bapak-bapak di sini supaya saya tidak dianggap asumsi, ada buktinya di sini. Makanya ini kitab ini harganya cukup mahal. Ya, di sini juga ditulisnya tidak untuk diperdagangkan. Jadi nggak bisa dibeli di buku toko buku, nggak bisa nih, nggak ada gitu ya. Kitab Suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap tahun 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi. Ya, ada catatan kakinya. Namanya catatan kaki tapi ditulis pakai tangan, Pak. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini mungkin baru perkenalan karena saya baru pertama kali ke sini. Ya. Nanti selanjutnya Bapak Ibu kalau misalnya minat belajar lebih jauh tentang kristologi bisa tonton channel saya, channel namanya Dondi Tan, bukan Dondi Setan, punya Dondi Tan ya. Saya juga mengajar di sebuah sekolah tinggi ilmu dakwah namanya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir yang ada di Bekasi. Dan setiap kali saya mengajar, saya rekam, saya jadikan konten supaya yang bukan mahasiswa juga bisa mendengarkan isi daripada kuliah kita. Supaya apa? Mereka langsung tahu isinya kitab mereka apa. Ya. Pentingnya kita belajar kristologi, tadi saya katakan untuk membentengi akidah umat Islam. Kenapa juga kita belajar kristologi? Karena saudara kita yang Kristen punya sekolah tinggi teologi juga, Pak, yang belajar Islamologi. Nah, tadi saya lupa sebutin tuh. Mereka juga punya sekolah tinggi teologi yang belajar Islamologi. Ngapain belajar Islamologi? Apa mau jadi Islam? Bukan juga. Mereka belajar Islamologi tujuannya untuk mengenal Islam, mencari celah untuk bisa memurtadkan orang Islam. Bahkan sekarang lagi ada kasus hukum nih, sebuah STT di Sumatera Utara. Mata pelajaran di dalam STT itu materinya itu menghina agama Islam, menghina Allah SWT. Sekarang sedang proses hukum di Sumatera Utara, sedang diurus oleh guru-guru kita di MUI Gunung Sitoli, ya, di Nias. Itu juga sangat-sangat memprihatinkan itu. Orang-orang Kristen belajar di STT, tapi isinya menghina agama lain. Kalau saya begini menghina nggak? Hah? Karena saya membaca dokumen mereka, bukan saya berasumsi, bukan saya menuduh tanpa dasar. Saya bawa-bawa nih, sampai saya beli-beli nih. Saya membuktikan sendiri dari kitab mereka sendiri. Apakah kalau di sini ada tertulis tidak asli terus kita boleh menghina sesembahan mereka, Pak? Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita menghina sesembahan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita menghina sesembahan mereka, mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Ya, itu yang harus kita pegang. Kita tetap harus bertoleransi dengan mereka. Tapi toleransi dalam bidang apa? Toleransi dalam apa? Dalam ibadah, peribadatan, ya. Mereka beribadah di tempat yang resmi, di tempat yang legal, kita nggak boleh ganggu. Hari raya mereka kita juga nggak boleh ganggu. Tetapi kalau bertoleransi akidah boleh nggak, Pak? Nah, itu yang bahaya, itu yang nggak boleh. Nanti kalau dikatakan, kok kamu nggak mengucapkan selamat Natal, gitu. Misalnya, contoh ya, masa iya gara-gara selamat Natal terus kita dibilang nggak menghormati gitu? Nggak begitu juga kali, gitu ya. Nah, makanya kita harus bisa membedakan mana toleransi akidah, mana toleransi ibadah. Bermuamalah kita bisa bertoleransi, tapi kalau soal akidah jangan sampai kita bertoleransi, gitu ya. Ini hanya sebagai penguatan saja, kita saling sharing saja, saling menguatkan, saling mengingatkan, gitu ya. Baik, kalau begitu saya cukupkan sampai di sini ya. Kita lebih banyak untuk interaksi aja, tanya jawab. Silakan, saya yakin Bapak Ibu pasti punya pertanyaan. Nanti kita bisa kembangkan lebih lanjut, gitu ya. Silakan. Silakan yang mau bertanya, bagaimana yang mau bertanya? Terima kasih, nama saya semoga terjadi senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi dan Rasul atau Nabi
dan jamaah tentu saja menghadapi ancaman, rintangan, hambatan. Nah, pertanyaan kami adalah bagaimana menghadapi langkah-langkah mereka dan kemudian apa yang dilakukan untuk saudara-saudara kita yang sudah kembali ke akidah Islam, artinya untuk para mu'alaf, bagaimana untuk memberikan penguatan dari akidah mereka. Jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Begini Pak, ketika ada orang bersyahadat di tempat kita, yang laki-laki saya tanya, sudah sunat belum? Kalau belum, saya bilang tunggu di rumah, tentukan hari apa, jam berapa, tanggal berapa, kita kirim juru sunat ke rumah. Kita sunat di rumah dia Pak, biar dia nggak bisa kabur gitu Pak. Ya, itu yang laki-laki. Setelah itu, baik laki-laki maupun perempuan, setelah bersyahadat, kita minta mereka menyediakan waktu Pak, dalam seminggu 2 hari. Satu pertemuan 90 menit. Kita kirim guru privat ke rumah mereka masing-masing. Rumahnya di mana? Tinggal sebutkan. Nanti kita cariin guru yang rumahnya dengan mereka. Kalau misalnya di rumah mereka tidak bisa ngaji karena orang tua dan sebagainya, bisa ngaji di masjid setempat yang dekat situ. Atau pinjam rumah teman. Boleh. Kita kirim guru privat langsung ke rumah. Belajar Islam dari 0 sampai bisa baca Quran Pak. Itu program kami ya. Jadi kami nggak bikin acara di tempat nanti nunggu mereka datang kita kumpulin 50 orang 100 orang, susah Pak ngumpulin orang itu. Apalagi kalau di kota besar orang sudah bekerja, waktunya terikat dengan perusahaan, susah meninggalkan pekerjaan. Malam udah capek katanya, macet-macetan gitu, penuh perjuangan gitu kalau di Jakarta Pak. Jadi daripada begitu, mendingan kita minta mereka yang menyediakan waktu. Mau hari apapun boleh, mau hari Minggu pun boleh. Kita yang kirim guru ke mereka masing-masing. Kita ajarin mereka dari mulai 0 Pak, dari mulai niat, wudhu, sholat, sampai bisa baca Quran. Kita terima laporan dari guru-guru itu, laporan per minggu, kita evaluasi. Kalau yang mu'alaf ini malah rajin, cepet gitu belajarnya Pak. Oh malah kita tambah kencengin lagi, supaya dia bisa cepet-cepet bisa baca Quran gitu Pak. Nah itu program kami ya Pak ya. Setelah itu kami juga ada program yang rutin selama mungkin ada yang sebulan sekali, 2 bulan sekali. Ketika misalnya kita menerima titipan zakat Pak ya, menerima titipan zakat bisa dari Basnas, bisa dari yayasan lain, kita undang mereka. Ada juga kita juga datangin satu-satu, kita berikan zakat. Ketika ada acara seperti itu, kita juga adakan kajian supaya mereka dikuatkan imannya. Kita juga berikan kajian-kajian tentang fikih dan akidah Islam gitu ya Pak ya. Itu program kami. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya sedikit cerita pengalaman saya. Jadi waktu saya SMA itu punya teman akrab sering bersama dengan saya, dan itu waktu itu ya waktu kecil saya itu kan waktu SMA awal 80 itu kan desa saya itu kan ada persamaan. Kalau belajar tempat saya ini teman Katolik Pak. Nah, itu sering belajar tempat saya, belajar bersama ya, belajar bersama beberapa di sekolah. Itu bahwa saya juga pernah ke rumahnya puasa akrab sekali. Saya juga malah karena kalau musim sawah itu ada dulu kan saya nyumpung ngobrol dulu kan waktu itu kan masih banyak dulu kalau anak-anak kemudian di rumah saya belajar bersama lagi dan seperti aktivitasnya tiba-tiba ngajak dialog dengan saya waktu itu menanyakan waktu itu dia baca surat Al-Fatihah. Saya kaget di Katolik kok apa surat Al-Fatihah, surat-surat pendek sampai Al-Fatihah. Terus akhirnya pertanyaan saya dibiarkan atau dibiarkan lagi. Nah, sebelum tanya di situ menanyakan saya surat itu apa, surat Al-Fatihah apa ayatnya, kata siapa
itu firman Allah saya bilang. Nah, kemudian yang kata juga dia kata artinya apa? Saya kata artinya apa? Ya artinya apa? Hanya pada Tuhan yang Allah. Kami tidak adalah pada Tuhan pun. Kalau ada itu dia berkata itu kan firman Allah biasanya dia ya. Mana Allah minta pada dirinya sendiri untuk tanya saya juga betul. Saya juga itu kan apa kita itu kan untuk mana bukan untuk apa untuk apa ya. Kalau saya sebagai bapak dulu anak saya belum bisa membeli pakai itu dengan kata-kata silakan kan itu bukan untuk saya untuk saya dan saya juga alhamdulillah waktu itu bicara saya ada kristenisasi dan pernah ada kristenisasi terus kakak saya punya buku Injil karena untuk mengkontrol pendeta itu sama buku debat Kristen apa itu saya kecil waktu kita baca ada saya ada tekanan waktu itu saya balik tanya Tuhan kamu pertama disalib tanya terus ketika disalib Tuhan kamu saya tahu saya pernah baca buku benar gak bilang kayak sebab kami ya Allah ya Tuhan ya Tuhan saya kalau disalib dipenting kalau kita tidak dipenting kenapa maka seperti itu ya pertanyaannya apa? Kita sebagai agama kita itu kan kita harus bersikap seperti itu. Gimana itu? Kalau ya bisa kita sikap Yang hafal ayat Quran. Hah? Yang kita sebagai kita sebagai orang-orang yang Oh gitu. Ya tergantung Pak. Dia hafal Qurannya tujuannya apa? Kalau dia hafal Quran tujuannya ya karena dia sedang belajar Islam, ya kita malah bantu dia. Tapi Pak, ini saya kasih tahu, banyak orang di luar Islam yang juga hafal Quran, bahkan bisa menerjemahkan Quran. Itu yang harus kita hati-hati Pak. Ada kalangan yang namanya orientalisme yang sengaja memang mempelajari Islam tapi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu ada juga Pak. Tapi kalau kita kenal teman kita sendiri, apalagi teman dari kecil, terus dia mulai mempelajari Quran sampai hafal beberapa ayat Quran, ya udah kita malah bantu dia Pak. Ayo apalagi yang ini, kalau bisa jelasin artinya apa gitu Pak. Itu sikap kita sebagai Islam. Ya Pak ya. Nah, silakan yang lain ada? Dari ibu-ibu ada yang mau tanya? Hah, terakhir? Ah, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cerita anak saya punya satu keluarga yang ada tidak agama. Ini adik saya ya. Dia tadinya Islam karena pacarnya itu waktu itu dia Kristen, jadi dia keluar dari keluarga kita agamanya jadi Kristen. Akhirnya dia menikah. Tapi setelah dia meninggal, jadi masih menganut agama Kristen, dia meninggal Pak. Terus setelah lama kemudian beberapa tahun, karena waktu itu dia berubah agama Kristen, kita pisah Pak. Jadi nggak pernah berhubungan karena dia ikuti suaminya. Nah akhirnya dia meninggal, saya bisa kembali berhubungan dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Akhirnya bisa interaksi terus sama saya. Terus beberapa tahun kemudian karena udah komunikasi sama saya dan anak-anaknya terutama, akhirnya dia bisa berubah menjadi menjadi agama Islam. Alhamdulillah adik ipar saya bersama 4 anaknya berubah agama menjadi Islam. Nah untuk pertanyaan saya, apakah setelah kan ibunya udah meninggal, apakah anak dan kita ini bolehkah setiap kita sholat mendoakan, tapi dia kan masih agama Kristen, apakah boleh? Nah ini aja, tanya aja. Terus yang kedua pertanyaannya,
apakah ada ayatnya apabila kita agama Islam dengan agama yang lainnya pada waktu hari-hari tertentu, hari misalnya kita mengucapkan selamat juga, itu apa ada Baik. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita malah diperintahkan untuk tidak mendoakan orang tua kita atau saudara-saudara kita yang selain Islam, Bu. Tidak boleh, apalagi yang sudah meninggal. Ya, maksud saya yang sudah meninggal. Kalau yang belum meninggal, boleh kita doain, Bu. Ya, orang tua kita misalnya yang beda keyakinan, kita boleh doain. Tapi kalau sudah meninggal, kita nggak boleh doain, Bu. Itu perintah di dalam Quran malah. Terus kalau untuk hari-hari raya tertentu, kalau hukum untuk mengucapkan hari raya tertentu itu biasanya ulama-ulama kita punya beda fatwa, Bu. Kalau di tempat Islamnya minoritas, itu biasanya diperbolehkan, tetapi dengan catatan kita harus menjaga akidah kita. Kalau di tempat Islamnya minoritas, tapi kalau di tempat Islamnya mayoritas, ulama biasanya mengeluarkan fatwa tidak boleh mengucapkan selamat hari raya tersebut, Bu. Itu ya, Bu ya, jelas ya. Baik, alhamdulillah. Silakan yang lain. Tuh ada yang di belakang. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan, pengalaman saya pernah ke daerah Kalimantan, Pak, di Kawoso. Di sana saya sebagai minoritas karena memang pekerjaan saya itu survei, Pak, survei pemetaan di daerah Kalimantan. Tetapi posisi saya di sana minoritas dan ada masjid, kalau masjid dari satu kecamatan. Jadi di sana itu ada gereja dan mayoritas dengan Kristen. Yang saya pikirkan itu kenapa masih banyak orang yang orang Kristen itu yang makan berdiri, kemudian perjamuan itu juga dia juga sering perjamuan itu kita sedikit anggur. Dan padahal di ajaran Kristen itu sudah tidak boleh makan daging maupun juga minuman kotor. Itu penjelasannya pendeta ke jamaah itu seperti apa? Padahal di kitab yang sudah dikatakan seperti itu, tetapi kok kenyataan mereka masih seperti itu. Terima kasih. Baik. Nah, saya mohon maaf kalau saya tadi tidak bisa menceritakan secara keseluruhan perbedaan ajaran Yahudi dan Kristen. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi itu sudah jelas babi itu haram. Babi haram itu sudah masuk ke dalam hukum Taurat, ya jelas. Hukum Taurat diturunkan oleh Tuhan yang menurunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Bani Israel. Hukumnya jelas. Ketika Kristen timbul itu karena ajaran Paulus. Nah, bukan ajaran Yesus. Kalau Yesus sendiri mengatakan, aku datang diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel, dan aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ya, itu kata Yesus di dalam kitab mereka. Tetapi di lain pihak, Paulus yang tadinya dia sebenarnya orang yang mengejar-ngejar dan menangkap pengikut Yesus, ketika Yesus sudah tidak ada, dia sedang mengejar pengikut Yesus di kota Damsyik. Di tengah perjalanan dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Kemudian setelah itu dia mengaku bertobat. Dia mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul. Rasul di kitab ini beda dengan rasul di Islam ya. Kalau rasul di kitab ini artinya hanya pengikut Yesus. Setelah itu Paulus mengaku rasul dan menganggap memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi, bukan kepada orang Yahudi. Kalau kepada orang Yahudi, Paulus bilang, kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Gak boleh makan babi, sunat, puasa, dan segala macam. Tetapi kepada orang non-Yahudi, Paulus bilang, kalian tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Ya, jadi gak perlu sunat. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat itu buat kalian gitu. Itu kata Paulus.
Jadi nggak perlu sunat, semua makanan halal, yang penting diberkatin. Walaupun Paulus nggak ngomong babi, sama orang gereja, sama Kristen dianggap babi juga boleh dimakan gitu. Jadi karena Paulus itu memberitakan kepada orang yang bukan Yahudi, maka hukum Taurat yang diturunkan kepada bangsa Israel itu dianggap sudah batal gitu. Itu ya permasalahan. Jadi Kristen sebenarnya bukan ngikutin ajaran Yesus, tapi Kristen ngikutin ajaran Paulus gitu. Sudah gitu ajaran Paulus di gereja juga ada yang dimodifikasi lagi. Awalnya Paulus bilang Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Bapak gereja awal juga bilangnya tidak setara dengan Bapa. Di abad keempat dimodifikasi jadi setara dengan Bapa. Yang tadinya tidak setara jadi co-equal, co-eternal gitu, sama Bapa. Jadi Trinitas itu ditetapkan. Paulus sendiri juga kalau menurut saya juga tidak merumuskan Trinitas, karena dia membedakan antara Allah Theos itu Bapa, Yesus itu Kurios gitu. Paulus tidak pernah menyebut Yesus sebagai Theos gitu. Paulus bisa membedakan antara Bapa dan Yesus. Hanya matinya Yesus ini yang dianggap telah membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus bilang, aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat gitu. Jadi ada perbedaan ajaran antara Paulus dan Yesus. Yang diikuti oleh Kristen sekarang ajaran Paulus. Gitu ya Mas ya. Silakan yang lain. Ibu-ibu dulu kali ya, ibu-ibu dulu ya, silakan. Yang paling jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bertanya, saya Robert, saya Jepang, saya seorang anak. Saya mohon bimbingannya karena sampai sekarang saya belum bisa mengerti. Baik, itu aja. Ini gimana nih Muhammadiyah nih? Setahu saya ya, Muhammadiyah itu bisa sampai mengajarkan baca Quran sampai ke tingkat kecamatan loh harusnya. Ini tingkat apa? Kecamatan atau apa nih? Kecamatan ya? Harusnya bisa nih mengajarkan sampai baca Quran nih harusnya nih. Atau begini Bu, Ibu coba cari mualaf center Bu, ya, mualaf center di daerah yang dekat dengan Ibu. Ibu tinggal di mana? Di sini? Prambanan. Coba Ibu nanti hubungi mualaf center Yogyakarta ya Bu. Nah, ada tempatnya. Saya tahu tempatnya, cuman nggak tahu nama tempatnya. Nanti Ibu saya kasih nomornya pengurus mualaf center Yogyakarta ya Bu ya. Baik, insya Allah. Supaya nanti Bu bisa cepat baca Quran Bu. Jangan mau ketinggalan Ibu ya. Baik, silakan yang lain. Ini dulu nih. Yang mana dulu? Terserah yang megang mic katanya ini. Maksudnya begitu. Ya. Orang wajah Prambanan karena aku tahu. Kalau dia lapor tahu mesti ada yang tahu. Saya tahu juga saya mau di sana. Nah, itu ya ada yang mau ngajarin Ibu. Tidak tahu gitu loh. Ya, Ibu lapor ya. Kita sendiri bisa gitu. Ya. Terima kasih. Ya, Ibu lapor harusnya tuh. Ada yang mau ngajarin Bu di sini Bu. Gratis siapa ya? Gratis tuh. Ya, silakan. Sampai jam 10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, orang Jakarta loh. Ya. Kita udah tahu ya bahwa dari Islam untuk Al-Quran itu tersusun seperti apa, bagaimana. Nah, yang kita nggak tahu itu boleh menjelaskan gimana sih proses dan berapa waktu dari kita punya orang Islam itu tersusun dengan terkait dari budaya-budaya juga dan terdiaspora dari budaya dan lain-lain. Ya. Ini adalah bagaimana kita itu bisa tersusun dan berapa lama. Kalau ada aturan sendiri kan kita tahu ya bahwa aturan itu dijadikan untuk menjaga dan bagaimana tersusunnya yaitu dibantu oleh para sahabat yang bisa menulis dan membaca. Baik. Terima kasih.
Baik. Nah, sampai menjadi kitab yang sudah komplit begini, ini boleh dikatakan butuh waktu itu kira-kira 450 tahun sampai menjadi komplit begini. Ya. Yang disebut dengan Perjanjian Baru tadi yang saya perlihatkan, kitab khususnya kitab-kitab orang Kristen, ini ditulis dari pertengahan abad pertama, ya. Surat Paulus ditulis dari yang paling awal itu abad pertama, pertengahan, kira-kira tahun 48 sampai 50 Masehi. Sampai yang surat terakhir ditulis kira-kira pertengahan abad kedua. Tetapi tidak langsung dijadikan kanon, tidak langsung dikanonkan. Karena yang saya bilang tadi, kitabnya yang Yunani ini, yang Septuaginta ini kan juga mengalami proses resensi yang cukup panjang. Dari abad kedua Origen, abad ketiga Lucian, abad keempat Hesisius. Baru setelah yang terakhir Hesisius, Septuagintanya Hesisius, di abad keempat baru digabungkan dengan kitabnya orang Kristen yang sudah disusun yang ini. Kitab yang ini disusun itu dipilih-pilih dengan cara dipilih-pilih gitu ya. Jadi kalau Quran kita tahu ya, proses kodifikasi itu dikumpulkan dari sahabat-sahabat yang menulis dan yang menghafal, ya, dihadapkan atau disetorkan kepada komite yang diketuai oleh Said bin Sabit. Kalau benar baru masuk ke dalam mushaf, ya kan? Itu waktunya kan nggak lama. Tapi kalau yang ini, kitab-kitabnya sudah ditulis, sudah ada dan sudah beredar. Yang sudah sampai ke tangan bapak-bapak gereja itu dipilih. Oh, yang ini masuk, ini boleh nih. Oh, ini ceritanya sama, masuk. Yang ini nggak sama, jangan terima. Yang ini nggak sama, tolak. Jadi dengan cara dipilih kitab yang sudah jadi, bukan berdasarkan lisan, tapi berdasarkan tulisan. Ya, ini dari abad keempat tahun 325 sudah mulai dilakukan pemilihan atau kanonisasi. Kemudian mereka juga mengadakan konsili-konsili. Yang pertama konsili Laodicea tahun 367. Kemudian tahun 380-an konsili Roma. Yang terakhir konsili 397 di Kartago, Afrika Utara. Baru ini menjadi ini. Ditetapkan menjadi satu kitab yang komplit nih. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dari tahun berapa berarti? Pertengahan abad pertama sampai 397. Anggaplah tahun 50 Masehi sampai 397 Masehi. Berapa tahun? ya, kurang lebih 400 tahun lebih. Quran nggak sampai 2 tahun Nabi wafat sudah jadi mushaf yang pertama. Nggak sampai 2 tahun. Berarti artinya apa? Orang-orang yang mengkodifikasi Quran itu adalah orang-orang yang kenal dengan Nabi, pernah berbicara dengan Nabi, pernah perang sama Nabi, ibaratnya pernah ngopi bareng Nabi. Bener nggak? Karena orang-orang yang pernah hidup bareng Nabi gitu. Tapi kalau ini yang nulis 4 gospel di sini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini menurut ahli-ahli Perjanjian Baru sendiri loh ya, bukan menurut saya loh. Ada buku-bukunya, saya bisa buktikan. Yang menulis 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini bukan orang-orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu nama-nama yang diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Pertama oleh bapak gereja Santo Papias tahun 130 Masehi. Kedua oleh Santo Irenaeus di tahun 180 Masehi. Baru disebutkan yang menulis ini Matius, yang menulis ini Markus, yang menulis ini Lukas, Yohanes. Matius dianggap sebagai murid Yesus pemungut cukai. Markus dianggap ini orang yang muridnya Petrus. Lukas dianggap tabibnya Paulus dan teman seperjalanan Paulus. Yohanes dianggap anak Zebedeus murid Yesus. Tapi itu hanya nama-nama yang diatributkan gitu. Bukan orang yang benar-benar bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes itu orang yang tidak terpelajar gitu. Tidak pandai baca tulis, bagaimana bisa menulis dalam bahasa Yunani? Nah, itu yang menjadi keraguan ahli-ahli Perjanjian Baru. Lagi pula yang menulis 4 gospel ini bukan orang-orang yang pernah bertemu Yesus. Bertemu aja nggak pernah, apalagi ngopi bareng gitu. Kalau yang Quran kan perang bareng aja pernah gitu istilahnya ya. Perbedaannya di situ. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Silakan, ada yang lain?
Bagaimana cara membentengi diri saya sendiri supaya tidak murtad, terutama dengan cara halus yang diterapkan. Terima kasih. Nah, ya ini Pak, mengetahui tentang ilmu kristologi ini Pak. Selain ini ya Bapak harus benar-benar pegang erat, baca Quran, ngaji rutin supaya Bapak iman Islamnya kuat. Yaitu cara yang paling benteng pertahanan paling akhir Pak. Tapi kalau ini bisa menjadi benteng, bisa juga menjadi serangan. Gitu. Kenapa? Karena kita bisa membuktikan ke depan mereka sendiri, nih ayat kamu begini. Nah, kalau belajar ini selain bisa menjadi benteng akidah umat Islam, juga bisa menjadi dipakai untuk menyerang balik gitu. Islam sering diserang nggak Pak? Sering. Quran juga sering diserang. Mau contohnya Pak? Mau contoh nggak ayat Quran sering diserang? Banyak Pak, oleh orang-orang orientalis. Contoh nanti misalnya di Quran surat Maryam ayat 28, ketika diceritakan ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, Maryam sedang membela diri ketika dituduh dia berzina karena punya anak Nabi Isa tanpa suami. Disebutkan apa ayatnya? Wahai saudara perempuan Harun. Padahal apakah Maryam punya saudara laki-laki bernama Harun? Pernah baca Pak? Padahal yang dimaksud Harun itu adalah Nabi Harun alaihissalam. Ya. Kenapa kok Maryam disebut saudara perempuan Harun? Padahal Harun dan Maryam jaraknya 1300 tahun. Kok disebut saudara perempuan? Salah tuh berarti Quran nggak tahu tuh Harun sama Maryam bedanya jauh. Itu salah satu bentuk serangan kepada Quran. Jawabnya gimana? Gampang. Baca hadis. Ada hadis salah seorang sahabat Nabi namanya Al-Mughairah pergi ke Najran, tempatnya orang-orang Nasrani di sana di Yaman. Di sana dia ditanya sama orang-orang Nasrani, kenapa Quranmu membaca wahai saudara perempuan Harun, padahal jarak Harun dan Maryam tuh jauh sekali. Sahabat Nabi tidak sempat jawab, dia pulang ke Madinah, dia lapor ke Rasulullah. Rasulullah jawabnya apa? Kenapa kamu tidak katakan kepada mereka bahwa bangsa mereka terbiasa memanggil mereka dengan nama orang-orang soleh di sebelum mereka. Jadi kalau begitu artinya apa? Artinya Maryam ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam ini keturunan Nabi Harun. Tapi sebutannya hanya ukhta Harun. Ukhta itu artinya bisa saudara perempuan, juga bisa keturunan gitu. Ya, itu jawaban yang paling singkat. Tapi kalau kita belajar kristologi Pak, kita juga bisa nyerang balik. Saya tanya, kalau di sini Yesus disebut anak Daud, apakah Yesus anak kandung Daud? Bukan dong, artinya apa? Keturunan. Jadi itu hanya masalah budaya, masalah adat. Kalau orang Arab zaman dulu bahasanya tuh modelnya begitu gitu. Dengan menyebut ukhta Harun itu artinya bisa saudara perempuan, bisa keluarga, bisa kerabat, bisa juga keturunan gitu. Di sini disebutkan Yesus menyebut orang Farisi dengan sebutan apa Pak? Hai kamu keturunan ular beludak. Apa anak ular orang Farisi? Kan bukan, itu bahasa Majasi. Ya, sudah terbiasa itu. Itu baru contoh Pak, satu contoh Quran diserang. Kita bisa jawab berdasarkan tradisi Islam, tapi juga kita bisa menyerang balik dari kitab mereka. Gitu ya Pak ya? Silakan, ada yang lain? Tuh ada ibu satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya banyak tempat yang sering ketemu sering kalau ketemu itu kadang sampai kayak apa ya istilahnya ganti dulu. Nah cuma satu saja yang saya pertanyakan, sebetulnya yang disalib itu siapa yang mereka suka itu? Saya banyak sebenarnya ingin punya bekal jawab atau apa ya, mematangkan
Ya. Tapi saya nggak sanggup. Ya. Nah, itulah makanya. Baik. Pertanyaan kebanyakan umat Islam. Di Quran disebutkan wama qataluhu wama sholabuhu walakum apa? Tetapi orang yang diserupakan gitu ya. Siapa orang yang diserupakan? Di Quran tidak ditulis namanya, Bu. Ya, jadi kita juga nggak perlu cari tahu sebenarnya. Penting nggak, Bu, nama orang yang diserupakan itu buat Ibu? Yang penting siapa? Yang penting apa, Bu? Yang penting Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Lebih penting itu kan, Bu, daripada kita tahu nama orang yang diserupakan. Betul nggak, Bu? Kalau begitu, Ibu nanti bisa baca tafsir. Nah, ada tafsir dari Ibnu Katsir yang menafsirkan bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot, Bu. Tapi itu tafsir. Kalau tafsir kita jangan jadikan dalil mutlak gitu. Nanti ada tafsir lagi dari Ibnu Abbas yang dikatakan yang disalib itu muridnya Nabi Isa alaihissalam yang paling muda. Ya, Bu ya. Tapi itu tafsir juga. Jadi jangan dipakai sebagai dalil mutlak bahwa yang disalib pasti Yudas gitu. Jangan. Selama Quran tidak menyebutkan siapa orang yang diserupakan, kita juga tidak perlu tahu, Bu. Yang penting Nabi Isa diselamatkan, ya. Nah, sekarang nyerang baliknya bagaimana, Bu? Nyerang baliknya gampang. Di Bible diceritakan Yesus disalib bersama dua penjahat kan, Bu? Ya kan? Ada nggak nama dua penjahat itu di sini, Bu? Nggak ada. Ya kalau nggak ada, tanya ke mereka, siapa tuh namanya? Mereka pasti nggak penting karena nggak ditulis. Ya sudah, kalau di sini nggak penting, kenapa kamu nanya yang diserupakan gitu? Maksud saya gitu, ya, Bu ya. Tidak penting, Bu, siapa yang diserupakan. Yang penting Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Begitu juga nanti ketika kisah siapa yang dikorbankan oleh Nabi Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Ibu tahu siapa yang dikorbankan? Hah? Bukan, Bu. Kambing, Bu, yang dikorbankan, Bu. Mosok Nabi Ismail dikorbankan. Yang mau disembelih mungkin ya. Di Quran juga ditulis gak, Bu, Nabi Ismail alaihissalam yang mau disembelih? Hah? Ditulis gak, Pak? Ditulis gak, Pak? Namanya? Tidak tertulis namanya. Kalau di kitab mereka ditulis korban sembelilah anakmu yang tunggal, yakni Ishak. Tulisannya Ishak, Pak. Tapi kalau dirunut-runut kronologinya nggak masuk akal itu kalau itu Ishak. Karena yang tinggal di satu tempat Berseba tuh Ismail bersama ibunya. Nah, atau kemudian Abraham diperintahkan untuk menyembelih anaknya di Gunung Moria, kembalinya ke Berseba. Menerima perintahnya di Berseba. Sarah, istri yang melahirkan Ishak, meninggalnya di Kiryat Arba, di Hebron. Jadi tempatnya nggak cocok itu. Walaupun ditulis Ishak, tapi kronologinya nggak matching gitu, Pak. Tapi di Quran tidak ditulis siapa nama anak itu yang mau disembelih, tetapi dari baca kronologi jelas bahwa itu yang mau disembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa? Karena peristiwa mau penyembelihan itu terjadi sebelum ada kabar kelahiran Nabi Ishak alaihissalam. Siapa lagi yang mau disembelih kalau Nabi Ishaknya aja belum lahir gitu? Ya, walaupun tidak tertulis Nabi Ismail alaihissalam, ya dengan akal sehat mudah gitu, Bu. Ya, bahwa itu yang mau disembelih adalah anaknya yang pertama, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Gitu ya, Bu ya. Jadi nggak penting, Bu, siapa yang mau diserupakan. Yang penting Nabi Isa alaihissalam diselamatkan gitu. Buat kita di umat Islam, walaupun ada juga ulama-ulama kita yang mengatakan bahwa yang mau disembelih itu Nabi Isa alaihissalam, tetapi kalau menurut Ibnu Katsir itu berasal dari Israiliyat gitu ya. Buat kita juga nggak penting siapa yang mau disembelih Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang penting apa? Nabi Ibrahim alaihissalam lulus ujian gitu yang penting. Gitu ya, Bu ya. Semoga menjawab pertanyaan. Cukup atau ada yang lain? Cukup, Bapak Ibu. Terima kasih. Sebelum kita tutup, ini maksudnya adalah ya. Dari tim, ya. Baik, saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas undangannya ke tempat ini, dan saya berharap, saya berdoa semoga kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga kita semuanya berdoa supaya kita semua
dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Dan insya Allah kita juga dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.